Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran PJOK pada hari ini. Bapak mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan ketika dari luar rumah jangan lupa langsung mandi ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum belajar marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan dan wabah COVID-19 segera berakhir dari negeri ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan cuplikan dari salah satu olahraga yang dilombakan dalam kompetisi olahraga siswa nasional tingkat sekolah dasar. Olahraga apa itu ya? Ya, olahraga itu adalah Athletic Kids. Pada hari ini kita akan belajar mengenal cabang-cabang olahraga dalam Athletic Kids dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Pembelajaran pada hari ini khusus untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Dengan melihat video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa mempraktekkan cabang-cabang olahraga dalam Athletic Kids dengan benar. Cabang-cabang olahraga dalam Athletic Kids akan diperagakan oleh guru-guru kalian yang tergabung di kelompok kerja guru PJOK SD Kota Bontang. Untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat informasi-informasi penting pada materi pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran ada tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Dan untuk diingat, tugas ini berlaku untuk siswa kelas 5 sekolah dasar di Kota Bontang. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mempraktekkan aktivitas-aktivitas jasmani di dalam Athletic Kids, Bapak akan menerangkan mengenai pengertian Athletic Kids. Apa itu Athletic Kids? Athletic Kids adalah aktivitas-aktivitas jasmani untuk anak-anak yang merupakan dasar dari olahraga atletik dengan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi. Athletic Kids termasuk dalam salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam ajang KOSN yang kepanjangan dari Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar, yang memiliki peraturan-peraturan khusus anak-anak.
Adapun aktivitas-aktivitas jasmani dalam Athletic Kids sebagai berikut. Yang pertama adalah sprint gawang. Yang kedua, loncat katak. Yang ketiga, lempar turbo. Dan yang keempat adalah lari formula. Pesertanya adalah tim yang terdiri dari 2 anak yang akan melewati semua aktivitas-aktivitas dalam Athletic Kids. Anak-anak, sebelum kita mempraktekkan aktivitas-aktivitas jasmani dalam Athletic Kids, marilah kita lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mempersiapkan otot-otot dan sendi-sendi kita sehingga terhindar dari cedera. Berikut ini contoh pemanasan sebelum melakukan aktivitas-aktivitas jasmani di dalam atletik. Aktivitas yang pertama adalah sprint gawang. Perhatikan contoh berikut ini. Peserta pertama mengambil posisi start berdiri sambil membawa gelang estafet. Setelah ada aba-aba lomba dimulai, peserta pertama lari sprint tanpa gawang sepanjang 40 meter, kemudian pada akhir ujung lintasan memutar dan melanjutkan lari dengan melewati gawang. Ketika sampai di ujung lintasan, gelang estafet diberikan pada peserta nomor 2. Selanjutnya, peserta kedua meneruskan lari seperti yang dilakukan oleh peserta pertama, sehingga mencapai finish atau kembali ke posisi semula. Untuk versi perlombaan, lihat contoh berikut ini. Untuk penentuan pemenang berdasarkan kecepatan waktu yang diambil dari start peserta pertama sampai peserta kedua masuk finish. Tahukah kamu bahwa sprint gawang ini merupakan adopsi dari nomor lari gawang pada olahraga atletik? Pada sprint gawang,
Lintasan dan tinggi gawang disesuaikan dengan kondisi anak-anak sekolah dasar. Aktivitas yang kedua adalah loncat katak. Loncat katak dilakukan dengan meloncat ke depan menggunakan tumpuan dua kaki sebanyak 3 kali berturut-turut dan mendarat dengan kedua kaki. Sebagai contoh, perhatikan tayangan berikut ini. Untuk versi lomba, perhatikanlah tayangan berikut ini. Peserta pertama dari posisi start melakukan loncatan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh peserta kedua yang dimulai dari titik pendaratan peserta pertama sebanyak 3 kali loncatan. Penilaiannya adalah jarak dari posisi start peserta pertama ke titik pendaratan peserta kedua. Pemenangnya adalah yang mempunyai jarak paling jauh dari keseluruhan peserta. Loncat katak ini adalah pengembangan dari nomor loncat jauh pada atletik. Bedanya, loncat katak tidak menggunakan awalan berlari seperti pada lompat jauh. Aktivitas yang ketiga adalah lempar turbo. Lempar turbo adalah aktivitas melempar turbo sejauh-jauhnya. Sebelum mempraktekkan lempar turbo, kalian harus mengetahui teknik-teknik berikut ini. Yang pertama, cara memegang turbo. Untuk teknik memegang turbo, perhatikan contoh berikut ini. Pegang turbo pada bagian tengah dengan menggunakan telapak tangan. Temukan ibu jari dengan jari telunjuk, sedangkan jari-jari yang lainnya memegang dengan rileks. Yang kedua, teknik membawa turbo. Teknik membawa turbo bisa kalian lakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, teknik membawa turbo di atas bahu. Yang kedua, teknik membawa turbo di samping badan. Selanjutnya, teknik melempar turbo. Perhatikan contoh berikut ini. Lakukan awalan terlebih dahulu dengan cara berjalan ataupun berlari kecil. Kemudian, lemparlah turbo dengan gerak melempar sehingga turbo melambung tinggi dan sejauh mungkin. Tahukah kamu, lempar turbo adalah pengembangan dari nomor lempar lembing pada atletik. Bedanya, lempar turbo menggunakan alat seperti roket yang aman bagi anak-anak.
Pemenang lempar turbo berdasarkan jarak lemparan yang paling jauh dari keseluruhan peserta. Aktivitas keempat adalah lari formula. Lari formula adalah aktivitas mengelilingi lintasan sepanjang 80 meter yang diawali dengan roll depan, lari zigzag, lari gawang, dan sprint. Untuk lebih jelasnya, lihat tayangan berikut ini. Untuk versi lomba, perhatikan tayangan berikut ini. Peserta pertama melakukan lari formula terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh peserta kedua. Penilaian berdasarkan waktu tercepat ketika melintasi lintasan lari formula. Itulah tadi penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas jasmani yang dilakukan pada Athletic Kids. Untuk kalian yang ingin mengikuti perlombaan Athletic Kids di ajang kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN, kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh agar lolos seleksi di tingkat sekolah. Apabila kalian lolos seleksi di tingkat sekolah, maka kalian akan mewakili sekolah kalian ke tingkat kota ataupun kabupaten. Untuk ke tingkat selanjutnya, kalian harus berlatih dengan giat dan ikuti anjuran guru atau pelatih kalian. Selanjutnya, tugas bagi kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 4 aktivitas pada Athletic Kids. 2. Bagaimana cara melakukan sprint gawang? 3. Bagaimana cara melakukan loncat katak? 4. Bagaimana cara memegang turbo yang benar? 5. Apa yang dimaksud dengan lari formula? Itulah tadi pembelajaran PJOK pada hari ini. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap berolahraga dan jaga kesehatan. Bantu orang tua di rumah dan beribadah sesuai agama masing-masing. Selamat belajar, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.